Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Asyari. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Kimia Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di bidang organik, yaitu sintesis dan mekanisme reaksi organik yang disingkat dengan SMRO. SMRO ini memiliki bobot SKS 3 SKS dengan kode KI 3161. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharuskan sudah pernah mengambil mata kuliah organik monofungsi dan juga organik polifungsi. Untuk deskripsi mata kuliah sebenarnya sudah jelas dari nomenklaturnya. Jadi dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai reaksi sintesis dan mekanisme yang terlibat dalam reaksi sintesisnya organik. Kemudian mata kuliah ini juga mencakup pembelajaran tentang semua gugus fungsi transformasi dari satu gugus fungsi menjadi gugus fungsi yang lain, serta mekanisme yang terjadi pada perubahan tersebut. Untuk proses pembelajaran sendiri, perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan tutorial, diskusi dan ceramah baik itu secara luring, daring, ataupun hybrid. Jadi pada prinsipnya materi yang disampaikan itu sebenarnya merupakan contoh-contoh soal sintesis suatu molekul. Untuk materi dan tugas ataupun kuis itu bisa diakses di lms.kuliah.itera.ac.id. Keberhasilan peserta perkuliahan akan diukur berdasarkan ujian tengah semester 1 atau UTS dengan bobot 35%, kemudian ujian tengah semester 2 atau UAS 35%, kemudian akan ada tugas dan presentasi kelompok 20%, selanjutnya ada kuis 10%. Untuk CPMK SNRO, ada 3 CPMK. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan mengenai reaksi dan mekanisme reaksi yang terjadi dalam sintesis suatu senyawa organik. CPMK yang kedua, mengetahui berbagai perubahan steril kimia, konfigurasi kemoselektivitas, regioselektivitas, dan stereoselektivitas yang terjadi pada reaksi sintesis suatu senyawa organik. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa dapat merancang sintesis suatu senyawa organik tertentu dari senyawa-senyawa umum yang mudah didapat. Oke, demikian penjelasan saya mengenai sintesis dan mekanisme reaksi organik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, pada kesempatan ini ya kita akan melakukan perkuliahan di mata kuliah sintesis dan mekanisme reaksi organik SMRO. Bobotnya 3 SKS dan di mata kuliah ini ada mata kuliah prasyarat ya yang seharusnya kalian sudah mengambil monofungsi dan polifungsi ya. Gitu ya. Jadi monofungsi dan polifungsi itu pada prinsipnya menjadi modal kalian atau bekal kalian untuk bisa lebih mudah mengikuti perkuliahan ini. Gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu direview, silakan direview dengan cepat di mata kuliah monofungsi dan polifungsi ya. Nah, untuk bahan ajar dan pendukung setiap sebenarnya bebas ya, setiap materi kalian boleh akses di manapun itu yang penting masih terkait. Nanti setiap PPT yang saya sampaikan akan saya share, saya upload di kuliah ITERA ya, di LMS kuliah ITERA. Terus kemudian ini ada pendukung pembelajaran, ada Chemistry by Design, ada Sin Archive dan juga ada Chemsub. Ini bisa langsung kalian klik, kalian explore sendiri. Jadi gambarannya ini merupakan database ya. Ini adalah database yang sudah pernah orang lakukan, orang-orang kimia organik sintesis lakukan, terus kemudian tahapan-tahapannya dan juga di sini ada aktivitasnya ya. Ini sepertinya kalau chemistry by design dia lebih ke drug ya, ke pengobatan. Sin archive juga seperti itu ya. Ini Sin archive juga seperti itu. Nanti ada tahapan-tahapannya di sini kalau kalian perhatikan. Nah, sebelum kita belajar di materi awal ya, saya akan kenalkan kalian dengan dua orang yang wow ya di bidang organik sintesis. Yang pertama adalah Robert Burn Woodward. Jadi Profesor Woodward itu ada yang bilang dia the first modern synthetic organic chemist. Mengapa dia dibilang seperti itu? Ya karena dia pencapaiannya dalam mensintesis molekul-molekul alam yang kompleks ya, molekul alam yang kompleks misalnya vitamin B12, kolesterol, klorofil, prostaglan dan lain-lain ya. Coba Rahma,
Rahma, coba molekul-molekul ini kira-kira ada di mana molekul-molekul ini? Vitamin B12, kolesterol gitu. Ada di mana, Rahma? Di dalam tubuh, Pak. Ya, di dalam tubuh ya. Oke ya, di dalam tubuh ya. Jadi sebenarnya molekul yang sangat kompleks, yang rumit itu ada di dalam tubuh kita. Yang menciptakan adalah Tuhan kan gitu. Dulunya orang nggak kepikiran atau dianggap mustahil kalau mau mensintesis itu. Tapi ternyata si Woodward bisa. Sehingga pada tahun 1965 si Woodward itu menerima Nobel ya. Outstanding Achievement in the Art of Organic Synthesis. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang seniman di bidang kimia organik ya, kalian harus menjadi seorang eh, peneliti ataupun melakukan sintesis gitu ya. Nah, sintesis di bidang kimia itu tidak atau seni di organik sintesis tidak hanya sekedar menggambar ya, seperti ini bukan ya, tapi membangun suatu molekul ya. Semakin kamu bisa menggabungkan C dengan C, terus kemudian punya kerangka molekul yang rumit, ya artinya itu punya nilai seni yang lebih tinggi gitu ya. Terus kemudian ada gugus fungsi yang sangat banyak gitu kan, sehingga molekul itu punya aktivitas yang sangat banyak. Nah, itu lebih-lebih lagi gitu ya. Itu adalah Robert Van Woodward ya. Terus kemudian ya satu hal lagi ya, Woodward itu sangat terkenal karena dia bisa menyusun aturan, aturan Woodward yang dengan aturan itu kalian bisa memprediksi atau mengidentifikasi struktur senyawa organik dengan spektrofotometri UV vis. Nah ini nanti ada pelajarannya di nama ESO ya di semester depan. Ini seorang profesor di Rice University ya. Jadi dia mensintesis namanya taksol nih. Strukturnya seperti ini, taksol. Jadi taksol itu sebenarnya senyawa alam. Dari mana dia? Dia diisolasi dari batang dari tumbuhan Pacific Yew ya. Nah, ini dulu sangat ya, trending atau sangat viral karena dia terbukti bisa mentreatment kanker ya, ada breast cancer, lung cancer dan juga ovarian cancer. Gitu ya. Dan akhirnya si Nicolo bisa mensintesis taksol. Nah, kalau kalian perhatikan, coba diperhatikan ya struktur taksol ini. Jadi dari struktur taksol kita tahu kalau dia punya 11 stereocenter. Nah, coba stereocenter itu apa? Maksudnya Cekiral, apa? Pak. Cekiral ya, oke. Ada 11 cekiral nih. Nah, cekiral biasanya dikasih tanda, ini kan bisa dikasih tanda bintang ya. Cekiral. Nah, kalau dia punya 11 stereocenter atau cekiral, ini ada cekiral, ini juga ada cekiral, ini juga cekiral kan. Pokoknya yang itulah ya. Nah, artinya dia itu bisa jadi punya 2048 stereoisomer ya. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat 11. 11-nya itu adalah jumlah cekiral atau stereocenter. Stereoisomer, apa stereoisomer? Apa coba stereoisomer? Tata ruang konfigurasi R dan S, Pak. Dia kayak kemiripan suatu senyawanya. Oh iya, benar sekali. Cerminnya. Ya, benar ya. Jadi stereoisomer itu senyawanya berbeda, tapi bedanya itu sangat-sangat sulit ya. Maksud saya sangat sulit di, dilihat ya, karena bedanya itu hanya susunan ruangnya saja. Jadi kalau kalian ingat ada molekul yang konfigurasinya R, ada konfigurasinya S. Seperti tangan kanan saya dengan tangan kiri saya kan jempol saya sampingnya telunjuk di tangan kanan. Di tangan kiri saya juga iya, jempol saya sampingnya telunjuk. Tanganmu gitu nggak, Suryati? Samping jempolmu apa, Suryati? Iya, Lah iya, ya artinya seperti itu ya. Gitu dan karena senyawanya berbeda bisa jadi ya berbeda aktivitas ya. Nah, coba nah karena kita udah ngomongin tentang RS, coba yang cekiral yang COH ini apa kira-kira? Konfigurasinya R R. atau S? R ya, ya benar R. Karena prioritas pertama di O. Mana atom yang nomor atomnya besar? O pasti. Yang terikat di cekiral, O, gitu kan? Yang terikat di cekiral, CO. Coba CO sama CN, mana yang lebih prioritas? CO, Pak. CO, nah oh, benar ini CO. Ini berarti
Cn. Nah, ini kalau diurutkan dia muternya ke kiri. Kalau ke kiri atau berlawanan jarum jam itu S. Tapi karena OH-nya itu ada di depan, sebenarnya bukan S, tapi R gitu kan? Gitu ya, caranya gitu. Coba yang selanjutnya, yang CNH. Prioritas pertama siapa? N pasti kan? Iya Ini Pak, enggak? N. N. Prioritas pertama itu N ya. Prioritas pertama N, terus prioritas kedua siapa? Oh, CO ya. CO ya. Prioritas pertama CO Pak. N, prioritas kedua CO, ini prioritas pertama N, prioritas kedua itu CO, CO yang di sini ya ini agak nempel-nempel, prioritas ketiga pasti pH, pH itu benzena lah ya, atau CC, CO dengan CC ya pasti nomor atomnya lebih besar O daripada C. Nah, ini kalau kita urutkan dia seperti ini, searah jarum jam, berarti harusnya R. Karena N hanya ada di belakang, garis putus-putus ini menunjukkan dia belakang, berarti sebenarnya bukan R, tapi apa? S. S gitu ya. Nah, oke. Jadi yang seperti ini silahkan direview kembali di monofungsi dan polifungsi ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nih, Nicolo ya, ini masih tentang Nicolo ya. Ya, Nicolo dia mensintesis nyawa yang namanya adalah brevotoksin. Kalau kalian perhatikan, oh, strukturnya seperti ini ya, rumit ya. Strukturnya rumit, ada 11 trans fuse ring. Fuse ring itu maknanya cincinnya dempet ya, berhimpit tapi di posisi 1 2. Ini kan posisi 1 2-nya berhimpit. Nah, ini ada 11 kalau kalian hitung, ini ada 1 2 3 sampai 11 kalau kalian perhatikan. Oke, ada 11, terus kemudian ada 23 stereo center ya. Tadi 23 cekiral, artinya ada berapa senyawa yang seperti ini? Ada 8.400.000. Ini banyak atau sedikit kalau 8 juta itu? Banyak atau sedikit? Banyak Pak. Banyak ya. Kamu kalau saya kasih uang 8 juta mau nggak, Leo? Mau Oke, Pak, untuk beli laptop Pak. ya. Gitu ya. Oke, nah. Oke, 8.400.000. Coba kalian perhatikan, Nicolo, apa yang dilakukan Nicolo? Ada 83 tahapan dan 12 tahun. Kira-kira penelitianmu, mau nggak kalau kamu disuruh penelitian 12 tahun untuk lulus S1? Kayaknya enggak kan? Ya, pasti Enggak enggak. lah Pak. Nah, iya, oke ya. Jadi itulah Nicolo ya. Dia sangat mendedikasikan dirinya ya. Oke, baik. Nah, ini lebih gila lagi ya. Kalau perhatian strukturnya seperti ini, bayangkan saja ada 94 stereo center, artinya ada sangat banyak, ini juta-juta juta ya. Bahkan banyak banget ya. Oke, sampai sini pengantarnya kira-kira menarik tidak perkuliahannya? Lumayan ya. Oke, Menarik Pak. baik. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Silahkan. Siapa yang ingin menjawab yang nomor 1? Bagaimana cara memperoleh senyawa organik? Siapa? Saya Pak Leti. Ya, silakan Leti, dijawab. Bisa dengan cara isolasi dan sintesis, Pak. Ya, oke ya. Bisa dengan cara isolasi dan juga dengan cara sintesis. Terus apa perbedaan senyawa bahan alam dengan senyawa sintesis? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Rahma. Jadi senyawa bahan alam itu kontrol stereokimianya lebih spesifik, sedangkan senyawa sintesis kontrol stereokimianya sulit sehingga produknya banyak. Ya, benar sekali ya. Jadi sama seperti taksol tadi yang disintesis Nicolo. Kalau di alam dari tubuhan hiu mungkin yang dekat dengan O itu R, yang mungkin dekat dengan N tadi S. Tapi kalau Nicolo mensintesis atau misalnya saya bisa mensintesis seperti itu, bagaimana cara biar yang dekat dengan O itu R? Gitu ya. Itu sangat sulit. Jadi ya itu tadi yang dikatakan Rahman, sangat sulit mengontrol stereokimia ya.
Nah, terus kemudian apa iya penggunaan senyawa sintesis itu lebih beresiko misalnya sebagai obat? Jika iya, mengapa? Nah, ini sebenarnya hubungannya dengan yang nomor dua. Kalau kalian pernah dengar ada obat yang menjadi tragedi namanya thalidomid ya. Nanti di searching sendiri. Thalidomid itu adalah obat mual untuk ibu hamil, morning sickness. Nah, ternyata di saat ibu hamil mengkonsumsi, pada saat itu, pada tahun itu banyak bayi yang dilahirkan cacat. Nah, sebabnya kenapa? Karena thalidomid itu ada dua. Dia punya satu cekiral, ada thalidomid yang R, ada thalidomid yang S. Kalau seingat saya, yang R itu yang sebagai obat, yang S yang bisa membuat cacat. Gitu ya. Jadi ya seperti itulah kira-kira setelah dilakukan penelitian ternyata itu karena thalidomid yang diminum itu ada dua, yang satu R dan yang satu S. Oke, baik. Oke, nah sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang sintesis, oke, saya kenalkan kalian dengan tanda panah ya. Tanda panah baru yang kita akan banyak bahas adalah tanda panah ini. Tanda panah ini namanya tanda panah retrosintesis. Oke, tanda panah retrosintesis. Terus kemudian maknanya apa? Nanti maknanya kalau seperti ini kalian bisa baca terbuat dari desain sintesis ya. Jadi kalau apa yang ada di dalam kepala orang-orang yang ingin mensintesis, pasti seperti apa sintesis yang ideal itu gitu kan. Terus bagaimana melakukan pendekatan dalam merancang sintesis. Nah, yaitu dua pertanyaan ini yang sering yang harus kalian pikirkan ya sebelum melakukan sintesis. Yang jelas, kalau kalian ingin mensintesis, pasti orientasi utamanya adalah produk yang dihasilkan. Nah, produk ini bisa eh, seberapa banyak produk yang dihasilkan, nanti pengaruhnya ke persen yield atau rendemen. Bisa juga seberapa mirip produk itu dengan molekul yang ditargetkan. Tadi misalnya stereoselektivitas, kinoselektivitas, tadi apakah dia R atau apakah dia S, apakah dia trans atau apakah dia cis. Gitu ya. Jadi ya dua hal itu akhirnya ada konsep yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah tahapan yang sederhana. Jadi kalau tahapannya sederhana, langkahnya sedikit, ya dimungkinkan atau dipastikan rendemennya banyak. Gitu kan? Kalau tahapannya banyak, misalnya ada 10 tahapan, ya pasti masing-masing tahapan itu kan kita nggak bisa jamin molekul itu bereaksi sepenuhnya. Jadi semakin banyak tahapan, rendemennya semakin sedikit. Terus kemudian selektivitas. Nah, ini tadi yang saya bilang selektivitas. Gugus fungsi itu nggak cuma satu. Makanya gugus fungsi yang mana yang bereaksi, itulah yang disebut dengan kinoselektivitas. Terus ada regioselektivitas. Regioselektivitas itu gambarannya misalnya kalian punya benzena. Dia nempelnya di posisi orto atau di posisi para dan seterusnya. Kemudian ini adalah stereoselektivitas yang bawah. Oke, ada strategi yang ditawarkan sebenarnya. Yang pertama adalah, bukan yang pertama ya, yang akan kita pelajari adalah strategi analisis retrosintesis. Ya, jadi mata kuliah kita, pertama kita akan bahas tentang analisis retrosintesis. Gitu ya. Oke, baik. Retrosintesis itu seperti apa ya? Retrosintesis itu konsepnya adalah molekul yang sangat kompleks, target molekul sintesis tadi yang sangat kompleks. Kamu harus bayangkan dia tersusun dari struktur yang lebih sederhana. Terus kemudian struktur yang lebih sederhana itu kamu juga bayangkan sampai akhirnya tersusun dari struktur yang paling sederhana atau yang disebut dengan prekursor. Jadi gitu ya, itu adalah retrosintesis ya. Sebenarnya ya sama lah ya, kamu kalau punya masalah yang banyak, kerjaan yang banyak, pasti kan apa nih yang harus saya selesaikan duluan. Kalau bisa kerjaan yang banyak itu kita pretelin gitu ya, kalau bahasa saya, mana yang harus duluan. Yang akhirnya semuanya akhirnya bisa selesai. Nah, jadi setelah kalian melakukan retrosintesis, ya yang kedua ya kalian harus merekoneksi atau menggabungkan yang struktur yang sederhana-sederhana tadi atau prekursor itu kamu harus gabungkan hanya menjadi struktur molekul yang kompleks.
Nah, bagaimana menggabungkannya? Ya inilah pengetahuan tentang reaksi-reaksi kimia. Oke ya. Nah, kalau masih bingung saya kasih ilustrasi ya. Nanti ada ilustrasinya ya. Tapi sebelum itu ada istilah-istilah yang harus kalian pahami. Jadi kalau sintesis itu adalah pembentukan ikatan C dengan C ya. Terus kemudian ada yang namanya interkonversi gugus fungsi. Interkonversi gugus fungsi itu adalah perubahan pada gugus fungsi satu ke gugus fungsi yang lain. Misalkan saya kasih contoh ya. Coba misalkan saya punya, nah ini golongan apa ini kira-kira? Kalau ada OH, Alkohol, Pak. alkohol. Oke, alkohol kalau dioksidasi biasanya bisa jadi ini. Jadi apa ini? Al Aldehid, Pak. Nah, ini PCC ya. Misalnya kita pakai reaksinya PCC, oksidatornya PCC. Kalau kalian perhatikan, C-nya tetap 3 ya. Ini C-nya 3 juga di sini. Nah, ya ini belum mensintesis. Ini namanya adalah IGF atau interkonversi gugus fungsi. Itu ya. Mana? Bisa dipahami kira-kira perbedaan antara sintesis dengan interkonversi gugus fungsi? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik, bisa ya. Nah, ada istilahnya molekul target ya udah sangat jelas lah ya. Molekul target itu pasti ya target sintesis. Terus kemudian ada sinton. Nah, sinton itu definisinya adalah unit hipotesis dalam molekul target yang mewakili regen awal potensial dalam sintesis ya. Terus ada prekursor, prekursor itu reaksi awal. Jadi sinton itu sebenarnya hasil diskoneksi ya. Nanti ada ilustrasi, mudah-mudahan kalian lebih mudah memahami ya. Saya lanjutkan saja dulu. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Oke ya, ini adalah ilustrasi retrosintesis. Ini apa? Ini biasanya cewek yang punya, tapi nggak tahu kalau ada cowok yang punya ya. Ini apa kira-kira? Beras make up, Pak. Ya, brush make up ya. Bayangkan ini adalah molekul kimia yang akan kita sintesis. Ya, bayangkan ini adalah molekul kimia yang akan kalian sintesis. Jadi, brush make up ini terdiri dari potongan-potongan. Jadi kalau saya potong dia akan menjadi ini kayunya, pegangannya, terus kemudian ada aluminium pengikatnya atau kuningan lah ini, terus kemudian ada bulunya ya, berasnya itu bulunya ini kan. Nah, inilah yang disebut dengan sinton. Artinya hasil diskoneksi, hasil pemutusan ini itu adalah sinton. Oke. Terus kemudian pertanyaan saya, kira-kira kamu bisa nggak nyari kayu yang langsung memiliki bentuk seperti ini di pasar gitu atau di online shop gitu? Ada nggak kira-kira yang jual? Nggak ada, Tidak, Pak. Ada Pak. Nggak ada ya, ya itu artinya itu yang saya katakan tadi berarti sinton itu hanya ada di kepala kita. Nah, ini tuh kamu bisa dapat seperti ini kalau kamu beli kayu dan akhirnya kamu bentuk menjadi seperti ini. Jadi tanda garis seperti sama dengan tapi ada 3 ini itu maknanya ekivalen dengan. Jadi yang bisa kita beli atau prekursornya itu ini kayu. Sama seperti kuningan ini. Kamu kalau mau yang bentuknya seperti ini pasti nggak ada yang jual. Tapi kalau nyari lempengan ini pasti ada yang jual. Gitu ya. Oke, terus kemudian ini bulu ini pasti nggak ada yang jual juga ya, susah lah nyarinya. Kalau misalnya ada yang mungkin, tapi kayaknya nggak, susah ya, adanya yang seperti ini. Oke ya, kira-kira nah ini saya punya apa gambar rahasia ya. Coba kira-kira bulu itu dapatnya dari mana ya, bulu make up itu ya, LED ya, bulu kucing atau bulu apa yang kira-kira biasa buat brush make up itu? Kira-kira dari mana orang nyari bulu itu buat brush make up? Oke, ini gambar saya seperti ini. Nah, itu ya. Ada loh ya kasus-kasus ya bukan entah kasus tangga ya, yang jelas bulunya itu berasal dari bulu baby ya.
Nah, ini kalau muslim kan nggak boleh ya, tapi kalau non muslim ya silahkan ya. Oke, baik. Itu adalah analisis retrosintesis. Nah, saya harap kalian bisa minimal kebayang lah ya. Minimal kebayang. Jadi bagaimana molekul organik yang kompleks itu akhirnya bisa dipotong-potong menjadi suatu potongan, walaupun potongan itu hanya konsep. Kita harus nyari potongan itu berasal dari mana atau ekivalen dengan apa. Nah, inilah yang harus kita cari. Gitu ya. Oke ya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Belum Tidak ada. ada. Oke, baik kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi mendesain sintesis itu ada dua PR sebenarnya ya, kalau kalian perhatikan. Yang pertama adalah retrosintesis, mendiskoneksi, memutuskan ikatan. Yang kedua akhirnya menggabungkan kembali, karena kita mensintesis, jadi menggabungkan kembali. Nah, ikatan kimia itu dapat diputuskan dengan beberapa tipe ya. Yang pertama adalah pemutusan secara heterolitik, ada homolitik, ada heterolitik, ada konsertit ya. Coba bedanya apa? Ada yang bisa ngasih penjelasan homolitik, heterolitik gitu? Silakan. Ada yang bisa Kalau ngasih yang penjelasan? kalau yang homolitik itu diputus, dia jadinya radikal, Pak. Kalau yang heterolitik itu dia jadi ion. Oke ya, benar sekali lihat ya. Jadi kalau homolitik ya, kalau dulu adik tingkatmu itu bilang setelah putus bawa kenangan masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah bawa elektron masing-masing gitu ya. Nah, ini setelah putus di sini ya masing-masing bawa elektronnya. Tuh, tapi kalau makanya ini radikal gitu kan. Kalau ini setelah putus ya dua elektron ini ternyata ke salah satu atom sehingga dia menjadi muatan negatif, yang satunya positif, ini ion ya. Nah, kalau konsertit, nah konsertit itu waktu putus, waktu nyambung dia serentak ya. Jadi ya serentak konsertit, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Nah, gitu ya. Itu ada ini putus tapi langsung nyambung lagi gitu maksudnya. Ini menjadi ini. Ingat tanda panah ini tadi jadinya apa? Terbuat dari. Oke ya. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Ti- Pak. Tidak ada? Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, inilah yang harus kalian review, yang harus kalian hafalkan dari materi ini sebenarnya. Jadi dari mana saya bisa dapat sinton R positif? Saya bisa nyari dari RCl atau alkil halida. Gitu ya. Dari mana saya bisa dapat benzena yang positif? Misalnya itu aril kation, ya saya bisa dapat dari ini. C positif bisa juga dari karbonil dan seterusnya. Bisa juga dari karbon dioksida. Nah, nanti tinggal kalian cocokkan kira-kira reaksinya seperti apa gitu. Oke, ya. Jadi ada yang disebut dengan sinton donor. Sinton donor itu adalah C negatif atau yang kita biasa sebut dengan nukleofilik. Kalau sinton akseptor itu elektrofilik atau C positif. Jadi ini ya, adik-adik mahasiswa, ini yang kalian harus hafalkan ya. Jadi kalau setelah kalian putuskan, nah kira-kira yang positif itu kita bisa dapat dari mana? Kayak seperti tadi ya, bulu itu saya bisa cari di mana dia, di pasar itu di mana gitu. Nah ini kalau tadi akseptor sinton atau nukleofilik, ya sekarang akseptor sinton itu elektrofilik, ini donor sinton yang nukleofilik ya. Jadi C negatif bisa berasal dari RMG. Apa RMG itu dikenal dengan reagen apa? Masih ingat? Ini terkenal karena sering di Ringrat, Pak. Grignard. Oke, ini adalah Grignard ya. Oke, ini kalau nggak salah Gilman ya, organolitium ada Gilman dan seterusnya. Cukup sampai di sini dulu yang kita bahas. Lain kali kita akan coba detailkan. Kalau kalian sekali lagi kalau ingin bertanya langsung saja bertanya.
Kalau ada yang harus direview, silahkan dengan cepat direview karena mata kuliah ini sudah tingkat lanjut di bidang organik yang sebelumnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mas Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.